Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami percaya Kau tidak akan pernah meninggalkan kami. Sesuai dengan isi lagu yang baru saja kami nyanyikan. Dan saat ini Tuhan, kami rindu mendengar firman-Mu untuk meneguhkan iman kami. Terutama di saat kami mempersiapkan hati kami menyambut Natal. Biarlah Natal pada tahun ini memberikan pembaruan dalam hidup kami. Natal dalam tahun ini menjadi Natal yang spesial, sebuah perubahan besar Kau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, penuhi hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu berkuasa untuk tumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa, oleh Tuhan Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Apa kabar? Baik, hidupku berbahagia. Amin. Mari kita buka Mazmur 7 ayat 8 sampai 11. Kayaknya Mazmur 71, minta maaf. Mazmur 71 ayat 8 sampai 11. Ayat 9 Mas itu. Oke, boleh dari ayat 8. Ayat 8 sampai dengan 11 ya. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari-Mu. Tentu saja Tuhan ya. Lanjut. Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Sebab musuh-musuhku berkata-kata tentang aku. Orang-orang yang mengincar nyawaku berunding bersama-sama dan berkata, Allah telah meninggalkan dia. Kejar dan tangkaplah dia, sebab tidak ada yang melepaskan dia. Berbahagialah kita yang selalu rindu mendengar firman Tuhan, merenungkannya, menyimpan dalam hati, dan melakukannya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat 9 ini kayaknya cocok buat ya, saya yang sudah mau pensiun. Ya. Dan mungkin Bapak Ibu yang sudah memasuki usia tua. Ya. Mas Michael belum? Belum. Apalagi jaga joki ya. Nah ini Daud dengan segala kejayaannya yang kita baca dari firman Tuhan, rupanya tidak terlepas dari rasa khawatir, karena kekuatannya semakin lemah, dan mungkin juga sudah mulai penyakit datang menggerogoti dia. Dan kita tahu beberapa anaknya juga sempat memberontak kan terhadap dia. Dan dia mungkin bergumul, Tuhan, saya udah tua nih, saya sudah tidak bisa mengandalkan diri saya lagi. Saya sudah tidak bisa mempercayai manusia di sekitar saya yang berkali-kali mengecewakan saya. Apa yang bisa saya lakukan, Tuhan? Dan Daud menyadari bahwa hidupnya sangat tergantung kepada Tuhan. Jadi ya, Tuhan, aku sudah lemah nih. Tolong jangan buang aku. Tolong tetap sayangi aku. Tetap buat hidupku berkemenangan. Nah ini adalah doa yang lahir dari
keprihatinan sekaligus iman dan pengharapan kepada Tuhan. Karena kalau dia tidak punya iman dan pengharapan kepada Tuhan, dia nggak akan mengucapkan lagi doa ini. Jadi pada saat kita lemah, pada saat kita khawatir, pada saat kita terpuruk, itulah justru saat yang tepat kita menunjukkan iman pengharapan kita kepada Tuhan. Karena kita tidak punya lagi harapan kepada orang lain, kan? Nah, itu yang mengapa ada firman yang mengatakan pada saat aku lemah, aku percaya kepada Tuhan. Nah, seringkali Tuhan mengizinkan kita merasa lemah sehingga kita menyadari siapa kita, bahwa sesungguhnya kita ini hanya debu yang diberi napas oleh Tuhan, dan yang menentukan kebahagiaan kesuksesan hidup kita adalah Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ya sepanjang hidup kita pasti banyak kekecewaan ya yang kita alami, apalagi bertambah dengan usia kita. Penyakit, ya, kesulitan ekonomi, ada banyak orang di sana yang bergelimang kekayaan, tetapi kita hidup dalam keprihatinan. Orang punya banyak rumah, kita masih ngontrak, ya. Orang digaji tinggi, kita digaji ala kadarnya. Kita sudah bekerja keras, tetapi tidak dihargai orang. Kita sudah berbuat baik, tetapi ya kita tidak mendapatkan apa yang menurut kita harusnya kita dapatkan. Nah, lalu apa artinya Natal? Ketika banyak hal di sekitar kita mengecewakan kita. Nah, itu tema renungan kita pada saat ini. Arti Natal di saat banyak hal terasa mengecewakan. Saya gunakan kata terasa karena sesungguhnya terasa mengecewakan itu tergantung keputusan kita. Seburuk apapun keadaan kita bisa memutuskan kita bahagia. Kalau kita percaya sama Tuhan, buat Tuhan baik. Tapi sebaik apapun keadaan kita, ya kita mungkin merasa keadaan kita buruk. Sekali lagi itu perasaan, dan itu bergantung pada iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Nah, Natal kali ini saya berdoa buat kita semua menjadi Natal yang khusus, mendatangkan pembaruan dalam hidup kita. Amin. Kurang keras aminnya. Amin. Amin. Oke. Salam kiri dan kanan. Natal memperbarui hidup saya. Oke. Sekali lagi, Natal memperbarui hidup Anda. Ayo sekali lagi. Natal memperbarui hidup Anda. Amin ya. Baik. Ya. Ada 3 hal. Ya. Ada 3 hal paling sedikit arti Natal dalam hidup kita pada saat kita merasa kecewa. Yang pertama, selalu ada maksud Tuhan dalam setiap peristiwa untuk menggenapi tujuan hidup kita. Ingat, Tuhanlah yang sudah menaruh rencana dalam hidup setiap kita sejak kita berada dalam kandungan ibu kita. Jadi bukan kita yang membuat tujuan hidup kita sendiri. Memangnya siapa kita? Tujuan hidup kita ditentukan oleh yang menciptakan kita. Nah, sepanjang hidup kita Tuhan bekerja di balik segala sesuatu untuk mewujudkan rencananya itu yang indah itu dalam hidup kita. Amin. Jadi hidup kita ini bukan tentang menyenangkan hati kita, bukan tentang memuaskan nafsu kita atau keinginan kita, bukan. Kalau sesuai dengan keinginan kita, mungkin kita selalu mau jadi yang terbaik, yang terpintar, yang terhebat. Betul ya? Yang paling sukses di antara sesama kita. Nah, itu bukan tentang keinginan kita. Hidup kita ini adalah tentang menggenapi rencana Tuhan
yang terbaik dalam hidup setiap kita. Amin. Ya. Jadi bukan tentang kenyamanan hidup kita. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat kisah Tuhan Yesus. Yesus itu kan orang tuanya dikasih tahu bahwa anak ini anak spesial, betul? Anak ini adalah Mesias yang dinanti-nantikan. Bayangkan 400 tahun tidak ada firman Tuhan yang turun bagi orang Israel. Mereka semua menantikan Mesias, meskipun mereka benar nggak ngerti yang dimaksud Mesias itu seperti apa dan apa yang akan dilakukannya, karena mereka cara berpikirnya adalah cara berpikir dunia, bahwa Mesias itu adalah raja yang akan memperbaharui kejayaan kerajaan Israel. Mereka tidak memahami bahwa Mesias ini adalah raja yang harus diartikan secara rohani, karena Allah adalah roh. Tapi 400 tahun bangsa Yahudi itu menantikan Mesias itu. Dan Yusuf dan Maria sudah diberitahu oleh Tuhan akan lahir sang raja dunia. Dilalah. Lah kok untuk cari penginapan aja gak dapat, betul? Untuk cari penginapan aja gak dapat. Lo paling tidak ini raja lo dapatlah rumah yang sederhana gitu kan. Lo kok Tuhan nggak dikasih gitu. Akhirnya lahirnya di apa? Di kandang domba kan. Lo kan itu sesuatu yang kontras. Dijanjikan dia akan menjadi raja, tapi lahirnya di kandang domba. Wajar gak kecewa orang tuanya Yusuf dan Maria? Coba pikirin itu. Jangan hanya sekedar membacanya saja. Coba pikirkan apa yang mereka rasakan di malam itu gitu. Frustasi kan, cari penginapan ini nggak dapat, cari penginapan ini nggak dapat. Loh, ini raja dunia mau datang loh, mau lahir loh. Loh kok nggak ada yang mau menerima dia? Tapi itulah cara Tuhan. Yesus tetap lahir dengan caranya Tuhan. Nah, kita juga seringkali namanya kebahagiaan itu adalah apa yang sesuai dengan jalan pikiran kita. Jadi ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan dalam karir kita, kita merasa bahwa kita gagal. Tuhan mengecewakan kita. Ketika kita berada dalam krisis ekonomi, kita berkata, Tuhan mengecewakan saya. Ketika kita berada dalam penyakit yang berkali-kali datang dalam hidup kita, kita merasa Tuhan mengecewakan kita. Capek kan ya, mencadak ya, sakit, sehat, sakit, sehat. Ya, kami juga, Pak Lukas juga. Secara manusia, iblis ingin menekan Bapak Ibu untuk kecewa sama Tuhan. Tapi lihatlah bahwa raja yang dijanjikan itu hadir, lahir, dan kemudian itu dikonfirmasi oleh kedatangan para gembala, oleh kedatangan orang-orang Majus. Jadi bukan masalah tempat lahirnya, apakah di hotel mewah atau di penginapan yang seperti apa, meskipun di kandang domba, rencana Tuhan itu nyata. Amin. Demikian pula dengan hidup kita. Keadaan fisik kita, keadaan keuangan kita itu cenderung digunakan iblis untuk membuat kita kecewa. Tapi mari kita lihat Lukas 7 ayat 23. Yuk kita Lukas 7 ayat 23.
Kita baca dengan keras ya. 1, 2, 3. Dan